Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rahmadani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Analisis semiotik drama KPKP karya Arifin C. Nur. A. Latar belakang masalah. Naskah drama KPKP karya Arifin C. Nur muncul dalam khasanah kesusastraan Indonesia bertepatan dengan terjadinya konstelasi politik Indonesia, yaitu tumbangnya Orde Lama dan munculnya Orde Baru. Fakta imajiner merupakan pembiasan secara kreatif dan realitas masyarakat. Dalam konsep teori semiotik, wacana sastra merupakan sistem struktur tanda yang terdiri atas penanda dan petanda. Dengan demikian, jalur pemahaman naskah KPKP membuka wilayah paradigma sosiologi sastra. Bagi Arifin C. Nur, KPKP merupakan bentuk komunikasi dengan masyarakat melalui medium konvensi sastra atau drama. B. Rumusan masalah. Problematika kemiskinan yang diangkat dalam naskah drama ini merupakan fakta kemanusiaan yang dipandang dari sudut keterhubungan dengan struktur sosial. Spesifikasi permasalahan ini dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Bagaimana sistem struktur tanda semiotik yang terkandung dalam naskah KPKP karya Arifin C. Nur? A. Sistem struktur tanda semiotik tingkat pertama. B. Sistem struktur tanda semiotik tingkat kedua. 2. Bagaimana teori semiotik Barthes, bagaimana tanda-tanda dalam naskah tersebut bertindak sebagai mitos. C. Bagaimana mitos tersebut menyediakan fungsinya untuk mengungkapkan dan membenarkan atau menolak nilai-nilai dominan yang ada dalam masyarakat. C. Rancangan penelitian. Pertama, paradigma penelitian. Teori ini mengambil dasar pemikiran strukturalisme dari para peletak dasar teori strukturalisme. Dengan demikian, penelitian ini berada dalam wilayah paradigma strukturalisme. 2. Teori semiotika Roland Barthes. Teori yang digunakan sebagai landasan pemahaman dalam penelitian ini adalah teori semiotika yang dikemukakan oleh Roland Barthes. Titik temu keduanya dapat dilihat dalam beberapa tema dan terminologi yang ia pakai, seperti language atau parole, yang kedua signifier atau signified, ketiga syntax atau dan sistem, dan yang keempat, denotation dan connotation. 3. Metode dan teknik. Sebagaimana disarankan oleh teori semiotik, metode dalam penelitian ini menggunakan metode heuristik dan hermeneutik. Metode heuristik dipakai untuk memahami teks karya sastra sebagai sistem struktur pada tingkat pertama atau denotatif. Dengan demikian, metode ini dipakai untuk memaknai pengertian kebahasaan dalam teks sastra. Bahasa yang dipakai dalam teks sastra diberikan maknanya secara denotatif atau makna sebenarnya. Sedangkan metode hermeneutik digunakan untuk menganalisis sistem struktur tanda semiotik tingkat kedua atau konotatif. Mula-mula, metode ini berfungsi untuk menafsirkan kitab suci. Metode ini tidak dipakai untuk mencari makna yang benar, melainkan makna yang paling optimal. Adapun teknik pemerolehan data yang digunakan dalam penelitian ini mengarah pada simak catat dan analisis data menggunakan deskripsi interpretatif dan eksploratif. D. Analisis. Analisis semiotik terdiri atas dua tahap, yaitu tahap analisis sistem struktur tanda semiotik tingkat pertama dan tahap analisis sistem struktur tingkat kedua. Pada tahap pertama dilakukan pembacaan teks sastra secara heuristik untuk menemukan makna linguistik. Sedangkan pada tahap kedua dilakukan pembacaan hermeneutik untuk menemukan makna konseptual atau konotatif sebagaimana yang diisyaratkan oleh teori semiotik. 1. Sistem struktur tanda semiotik tingkat pertama. Berikut ini analisis terhadap tanda-tanda yang terkandung dalam teks drama KPKP karya Arifin C. Nur. A. Unsur penokohan. Sebagai tanda semiotik, apabila dikelompokkan berdasarkan kategori penokohan sebagaimana yang dikemukakan dalam teori sastra,
Teks drama ini memiliki 3 kategori. Yang pertama, tokoh sentral protagonis. Tokoh ini merupakan tokoh utama di mana cerita dan adegan dalam naskah ini mengarah pada dirinya. Yang kedua, tokoh sentral antagonis. Secara fungsional, ketiga tokoh ini memiliki peranan yang sama sebagai penyebab penderitaan yang dialami tokoh protagonis. Oleh karena itu, dalam kerangka teori semiotik, hubungan ketiganya merupakan hubungan sintakmatik. Yang ketiga, tokoh tambahan. Keseluruhan tokoh tambahan ini keberadaannya dalam cerita sebagai pendukung tokoh utama. B. Unsur tema sebagai tanda semiotik. Tema utama dalam naskah ini adalah penderitaan hidup manusia karena mengejar mimpi-mimpi dan harapan semu. C. Unsur adegan atau alur. Sebagai tanda semiotik, alur cerita dalam naskah drama ini dijalin berdasarkan adegan-adegan dari awal sampai akhir. Sebagaimana bangunan struktur intristik, adegan-adegan dalam karya ini menunjukkan struktur alur yang tidak teratur. Satu alur dipotong dengan munculnya adegan lain, begitu terus sehingga muncul kesan terjadinya ketidakteraturan alur. 2. Sistem struktur tanda semiotik tingkat kedua. Pada sistem semiotik tingkat kedua, objek pada sistem tingkat pertama diambil sebagai penanda yang memiliki makna petanda yang disebut oleh Barthes sebagai mitos. Dengan demikian, mitos adalah sejenis mata bahasa dan sistem mitos inilah yang siap dipakai untuk aktualisasi ideologi. Simpulan. 1. Naskah drama ini merupakan sistem struktur tanda semiotik yang dibangun atas hubungan antar form di satu pihak dan hubungan antara form dan konsep yang diwakili. Yang kedua, secara tematis, naskah drama ini memiliki tema utama. Yang ketiga, sebagai sistem mistis dan kerangka teorik semiotik, naskah drama ini sebagai sistem struktur tanda semiotik dibangun atas mitos-mitos yang A. Status sosial dan ekonomi yang rendah. B. Kemiskinan akan membawa penderitaan hidup. Yang C. Kebodohan dan tidak punya pedoman hidup akan mengalami ketersesatan dan keterasingan hidup. 4. Mitos-mitos tersebut mengungkapkan pandangan hidup yang dipegang pengarang dalam menyikapi dan memandang realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.